siapkan hati kita mengangkat pujian yang berkata, Roh Kudus hadir di sini. Haleluya. Ini kami Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini. Roh Kudus hadir di sini. Katakan mengalir di bait suci. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Sekali lagi katakan, Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Kami percaya Engkau hadir di sini Tuhan. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja di atas Katakan Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Rasakan hadirat Tuhan. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang Katakan dengan segenap hati. tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah bekerja. Tiada yang mustahil. Katakan dengan segenap hatimu. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar Tuhan. Karena kami tahu bila Roh Allah yang bekerja. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar. Puji Tuhan, mari kita berdoa memulai untuk ibadah di malam yang terakhir ini, malam yang ke-10.
Bapa Surgawi, kami bersyukur rangkaian ibadah Reli Doa selama 10 malam. Malam pertama sampai malam yang terakhir malam ini Tuhan, semua boleh berjalan dalam anugerah Tuhan. Itu sebabnya kami menyerahkan di malam yang terakhir ini, dalam ibadah ini Tuhan. Tuhan pimpin kami, semua yang ambil bagian dalam pelayanan, biar Tuhan sudah persiapkan, biar diberkati Tuhan. Semua jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah dari rumah, biarlah mereka juga dipersiapkan untuk mengikuti ibadah, dan biar mereka juga boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan dan kami tabiskan ibadah kami di malam ini Tuhan, dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita mau angkat pujian yang berkata, ada gerakan roh Allah di tempat ini. Haleluya. Dengan sukacita kita mau angkat pujian ini. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Katakan ada gerakan. Ada gerakan roh Allah di sini. Katakan di timur, di timur. Ada
nama Tuhan kita mau sama-sama katakan bahwa kita lebih daripada pemenang. Haleluya. Siapkan hati kita. Kita mau sama-sama katakan kami hidup karena percaya Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Selalu ada di dalam
Mari kita berdoa untuk kita dengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, di malam yang ke-10, malam terakhir dalam rangkaian reli doa selama 10 malam ini Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan. Kau teguhkan kami semua, dan biarlah firman Tuhan ini mau memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami baca dan kami renungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Malam ini adalah malam yang terakhir bagi kita dalam rangkaian reli doa selama 10 malam berturut-turut. Kita boleh bersyukur karena dalam situasi pandemi COVID-19, tetapi kita masih tetap beribadah, kita masih tetap berdoa. Dan inilah rangkaian selama doa 10 malam ini kita lakukan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, saya mengajak kita semua melihat satu bagian firman Tuhan dalam kitab Daniel, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-18. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Saudara kekasih dalam Tuhan, malam yang terakhir ini dengan judul Iman yang Sejati. Sekali lagi, iman yang sejati. Apa itu sejati? Sejati, asli ya, artinya asli. Atau apa lagi? Murni. Apalagi berkaitan dengan pengertian daripada sejati. Tidak ada campuran. Jadi asli, murni dan tidak ada campuran. Saudara kekasih dalam Tuhan, seperti itulah kalau kita melihat peristiwa iman yang dijalani oleh ketiga hambanya, yaitu Sadrak, Mesak dan Abednego, bahwa iman mereka adalah iman yang sejati, iman kepada Allah yang hidup, iman yang tidak berubah-ubah, tetapi iman yang benar-benar mereka pertaruhkan itu kepada Allah mereka, Allah yang hidup. Tidak beriman kepada siapa-siapa, termasuk beriman kepada raja mereka, yaitu melalui patung raja yang mereka buat. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, dalam rangkaian ibadah 10 malam ini kita melihat bagian ini sebagai sesuatu yang mengingatkan kepada kita betapa kita memiliki iman yang bagaimana? Iman yang sejati, iman yang murni, iman yang asli, atau iman yang harus campur-campur dengan iman kepada yang lain.
bukan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus ketika masuk di masa sekarang ini, masa kini, kita tetap beriman yang seharusnya kepada Yesus yang kita percayai. Atau mungkin kita masih terganggu pikiran kita dengan iman kepada seseorang, dengan iman kepada hal-hal yang lain. Itu jadi pergumulan hidup kita. Itu sebabnya saya ingin melihat bagian ini berkaitan dengan iman yang sejati itu. Yang saya perhatikan bahwa kalau kita lihat ini terdapat di dalam 3 orang atau 3 hamba, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Diceritakan dalam cerita dalam nats ini bahwa Raja Nebukadnezar membuat satu patung. Ketika mementhabiskan untuk pembuatan patung ini, seluruh masyarakat yang ada yang dia pimpin, bahkan pejabat-pejabat, di ayat sebelumnya dijelaskan bahwa mereka berkumpul. Kemudian ada titah raja, seluruh mereka yang ada di situ harus menyembah, sujud menyembah kepada patung yang akan dibuat, patung Raja Nebukadnezar. Saudara kekasih, ini saya lihat bahwa ini merupakan ancaman bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ini merupakan ancaman. Tetapi pelajaran apa yang penting, apa yang kita dapatkan dari peristiwa ini? Iman yang sejati itu, saya melihat dari 3 orang ini adalah ternyata yang pertama, Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap konsisten dengan kebenaran. Sekali lagi, Sadrak, Mesak, dan Abednego konsisten dengan kebenaran. Iman mereka tidak terganggu dengan situasi apapun. Iman mereka tetap konsisten dengan kebenaran karena mereka percayai bahwa Allah yang hidup itu ada. Sehingga mereka berusaha untuk apa? Menolak dan tidak mau menyembah kepada patung raja yang dibuat oleh Nebukadnezar. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, saya kira ini merupakan tawaran yang mengancam mereka. Merupakan tawaran dari Raja Nebukadnezar untuk terhindar dari perapian. Mereka dipengaruhi ya oleh Raja Nebukadnezar. Kalau bisa sudah diberikan kesempatan. Kalau bisa silakan. Kamu diberikan kesempatan untuk bisa menyembah, bisa sujud. Tetapi apa konsistensi daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego? Dalam pembacaan kita tadi jelas sekali Alkitab mencatat. Saya lihat ayat yang ke-16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar ketika Raja Nebukadnezar memberikan kesempatan kepada mereka untuk supaya mereka datang menyembah kepada patung emas yang akan Nebukadnezar dirikan. Tetapi apa yang menjadi jawab mereka? Ini menarik sekali. Ayat yang ke-16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Artinya bahwa kalimat itu muncul menunjukkan bahwa mereka tidak mau untuk menyembah patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar, yang nantinya akan didirikan, yang nantinya akan dibangun. Karena mereka tahu itu adalah benda mati, tidak ada apa-apa di dalamnya. Mereka tahu bahwa itu tidak benar. Itu sebabnya kita lihat bahwa konsistensi kebenaran yang mereka miliki sehingga mereka tetap konsisten dengan kebenaran itu adalah mereka tetap menolak. Dengan kalimat apa tadi? Kalimat yang muncul dari jawaban mereka kepada Raja Nebukadnezar adalah tidak ada gunanya. Sekali lagi, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Artinya menggambarkan bahwa kalau tidak ada gunanya, karena mereka akan menjawab bahwa mereka tidak mau, ya. Mereka tidak mau. Dan lebih luar biasa lagi di ayat yang ke-17,
Mereka berkata begini, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ada kalimat di situ dibilang, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami juga. Mereka juga tidak memaksakan. Kalau kita kan biasanya selalu memaksakan, ayo. Saya percaya pokoknya harus ini terjadi, harus terjadi. Nah, kalau kita berdoa dalam situasi seperti itu memang sifatnya emergensi. Karena apa? Secara otomatis kita diperhadapkan kepada ancaman perapian yang menyala-nyala akibat daripada orang tidak menyembah kepada patung raja yang nanti akan didirikan. Secara otomatis ancaman itu sudah ada di hadapan kita. Ya mungkin ini sifatnya emergensi. Tetapi perkataan dan jawaban daripada mereka ini memang luar biasa sekali. Karena mereka hanya berkata, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami. Tetapi ayat yang ke-18, disinilah iman yang sejati itu. Saya mau berkata bahwa peristiwa iman yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak dan Abednego menunjukkan bahwa kalaupun Tuhan menjawab, ya, dengan kata lain, kalaupun Tuhan menjawab, puji Tuhan, ya. Tapi kalaupun tidak, sekali lagi, kalaupun tidak, kami tidak akan menyembah kepada patung yang akan didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Dengan kata lain bahwa mereka menolak. Itulah bagian daripada konsistensi, ya, iman dalam kebenaran mereka. Karena mereka tahu bahwa kebenaran Allah yang sesungguhnya itulah yang akan menyelamatkan mereka dan melepaskan mereka dari peristiwa perapian api yang menyala itu. Saudara kekasih dalam Tuhan, ayat yang ke-18 kita lihat, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui. Wah, luar biasa. Ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Artinya bahwa mereka menolak tawaran raja. Negosiasi raja supaya kalau bisa, ayo silakan, diberikan kesempatan. Kesempatan itu mereka tidak mau ambil. Karena apa? Mereka tahu bahwa kesempatan itu ketika mereka lakukan itu tidak benar. Tetapi mereka mau ambil kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Wah, itu jadi pelajaran yang sangat-sangat berharga. Peristiwa iman yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak dan Abednego. Dan ini boleh menjadi peristiwa iman bagi kita semua. Terkadang kita memaksakan kehendak kita sendiri. Pokoknya harus dijawab. Harus dijawab. Tetapi mereka berkata bahwa kalau kami percaya bahwa, kalau kita pakai bahasa sehari-hari ini, kami percaya bahwa Allah kami pasti sanggup melakukan itu. Tetapi kalaupun tidak, kami tidak akan menyembah kepada patung yang akan dibuat, yang dibangun oleh Raja Nebukadnezar. Saudara, benar-benar konsisten dalam iman mereka. Karena apa? Kebenaran. Mereka meyakini itu adalah kebenaran. Resikonya itu bahaya. Karena apa? Resikonya mereka pasti mati. Resikonya mereka harus menderita. Dimasukkan di perapian yang menyala-nyala itu. Artinya bahwa ini resiko yang benar-benar bagi mereka itu adalah mereka tahu bahwa udah, ketika dimasukkan ke perapian, ya karena dampak daripada mereka menolak, pasti mereka akan masuk ke sana. Tetapi justru dari hal inilah Tuhan menunjukkan kedahsyatannya. Sehingga apa? Ini yang ditunjukkan oleh ketiga orang ini, Sadrak, Mesak dan Abednego, sehingga kaget dan terkaget-kaget. Awalnya Raja Nebukadnezar geram sekali ketika mendengar bahwa mereka tidak mau menyembah, mereka menolak itu.
mereka menolak, dan mereka menolak. Saudara kekasih di dalam Tuhan, resiko demi resiko kita hadapi saat ini. Tetapi percaya, dalam perjalanan atau peristiwa iman yang kita jalani, yang kita lewati saat ini, tetap kita mempercayakan semuanya kepada Tuhan, sumber kehidupan kita. Dia berkehendak kepada hidup kita. Kita jangan selalu, kadang-kadang kita mendikte Tuhan. Tetapi mari benar-benar bahwa kalau kita benar-benar sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan pasti melakukan sesuatu yang luar biasa bagi kita, di luar nalar kita. Mungkin saat ini kita akan merasa bahwa ya enggak mungkin. Tetapi kalaupun peristiwa ini terjadi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego, artinya yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dengan kata lain, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara kekasih di dalam Tuhan, ini seharusnya yang menjadi aplikasi bagi kita. Di tengah-tengah tawaran dunia yang menggoda, di tengah-tengah tawaran dunia yang membawa kita kepada kebinasaan, di tengah-tengah tawaran dunia yang membuat kita supaya kita hidup terus di dalam dosa, hidup di dalam ketidakbenaran. Tetapi kadang itu yang terus kita pelihara, kita terus pelihara, sehingga kita tidak terus bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Kita tidak maju-maju di dalam Tuhan. Kita bisa mungkin melewati hal seperti ini, tetapi percaya, kalaupun Tuhan jawab, puji Tuhan. Kalaupun belum, kita tahu bahwa Tuhan punya rancangan yang indah bagi kita. Tetapi kalau ini, Tuhan punya maksud, Tuhan punya rancangan yang luar biasa, memperlihatkan kepada Nebukadnezar, memperlihatkan kepada rekan-rekannya, baik bupati, gubernur, pejabat-pejabat yang ada pada waktu itu, bahwa Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak dan Abednego itu adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati, bukan Allah yang mereka sembah seperti patung yang mati. Tetapi Allah yang disembah mereka itu adalah Allah yang hidup. Sekali lagi, adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang membuat mereka melewati pergumulan itu. Yang kedua, kaitan dengan iman yang sejati. Iman yang sejati bisa membawa perubahan. Iman yang sejati bisa membawa perubahan. Bukan hanya berkaitan dengan diri kita, tetapi kepada orang lain. Artinya bahwa memperlihatkan kepada mereka peristiwa iman yang kita jalani, yang kita hadapi, seperti yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak dan Abednego, bisa mengubah dan membawa perubahan. Buktinya apa? Saya katakan tadi, awalnya Raja Nebukadnezar merasa geram, marah. Kenapa? Karena mereka menolak untuk sujud menyembah kepada patung yang akan dibangun. Tetapi ketika mereka melemparkan Sadrak, Mesak dan Abednego, langsung dilemparkan ke perapian. Mereka persiapkan perapian, bukan perapian yang biasa-biasa. Mereka persiapkan 7 kali lipat dari panas yang biasa, yang normal. Bisa dibayangkan radius berapa meter itu kita bisa mental, bisa kena. Dan buktinya bahwa orang-orang yang kuat, orang-orang yang dianggap besar pada waktu itu, yang mengangkat Sadrak, Mesak dan Abednego, walaupun mereka sudah diikat, waktu mereka mau melemparkan ke perapian itu, apa yang terjadi? Justru mereka mati karena kepanasan. Kita bisa bayangkan, kita aja cuman dalam perapian yang biasa, udah rasanya panas. Apalagi 7 kali lipat, saya nggak tahu mungkin jaraknya berapa meter dari kita, kita sudah kepanasan sekali. Apalagi jarak dekat, wah langsung mati dengan kepanasan. Dan ini membuktikan bahwa panasnya itu bisa membakar, ya,
bisa mematikan orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak dan Abednego. Tetapi yang luar biasa lagi, ketika dilemparkan ke dalam, Nebukadnezar maju, kemudian dia lihat, ternyata kenapa sudah ada seperti anak dewa di dalam. Kan cuma 3 orang yang dimasukkan ke perapian. Kenapa sekarang sudah ada 4? Dan kelihatannya seperti anak dewa. Kenapa seperti itu? Mereka lihat lagi, wah, mereka biasa aja berjalan-jalan di perapian itu. Kemudian raja panggil Sadrak, Mesak dan Abednego. Ya Tuanku Raja. Ternyata mereka masih hidup. Kenapa saya katakan bahwa iman yang sejati yang ada di dalam pribadi Sadrak, Mesak dan Abednego membawa perubahan bagi lingkungan, membawa perubahan bagi Raja Nebukadnezar, membawa perubahan bagi rakyat yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Karena apa? Dengan iman yang sejati itu, hasilnya adalah kita lihat ayat 24 sampai ayat yang ke-25. Raja terkejut, kaget gitu ya. Kemudian apa? Ayat 28. Raja memuji Allahnya yang disembah oleh Allah Sadrak, Mesak dan Abednego. Saudara kekasih dalam Tuhan, inilah peristiwa iman yang luar biasa. Karena apa? Tadinya marah, geram, tetapi berbalik, terkejut dan memuji Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Saudara kekasih di dalam Tuhan, ayat yang ke-28 saya ingin bacakan ini karena ini benar-benar sangat luar biasa. Itu peristiwa yang terjadi ini ya. Ayat 28, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Ayat 29. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing dan seterusnya. Dengan kata lain, saudara, perubahan yang terjadi akibat daripada iman sejati yang ada di dalam Sadrak, Mesak dan Abednego. Raja percaya kepada Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Orang-orang yang menyaksikan itu percaya. Itu sebabnya lewat peristiwa itu raja memberikan titah. Perintah dikeluarkan, tidak boleh ya, dari bangsa yang ada, dari suku bangsa bahasa, tidak boleh menghina ya, mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Luar biasa. Saya kira ini merupakan KKR yang luar biasa. Yang tadinya geram, tetapi dia terkejut. Akibat dari keterkejutannya, dia memuji kepada Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Buktinya di ayat 28 dia berkata bahwa terpujilah Allahnya, terpujilah Allahnya, terpujilah Allah Sadrak, Mesak dan Abednego. Seharusnya itu yang menjadi iman yang sejati yang teraplikasi dalam hidup kita orang percaya. Sehingga orang bisa melihat, orang bisa menyaksikan peristiwa iman saya dan saudara, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita percaya sungguh kepada Allah, ketika tadi kita konsisten dalam kebenaran, sehingga menghasilkan perubahan bagi orang lain. Menjadi iman yang menghasilkan perubahan bagi orang lain, bagi sekitar kita. Kita merindukan supaya semakin orang banyak beriman kepada Allah kita yang hidup. Saudara, Yesus yang kita sembah,
Yesus yang kita imani adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sanggup melakukan segala sesuatu. Itu yang kita yakini dan kita percayai. Dan biarlah dalam peristiwa iman, perjalanan iman kita semua, kita lihat peristiwa-peristiwa iman, tokoh-tokoh Alkitab, mereka mengalami yang namanya pertolongan Tuhan, mereka mengalami yang namanya mujizat Tuhan, mereka mengalami yang namanya perubahan yang luar biasa yang ditunjukkan bagi mereka kepada dunia, kepada orang lain. Dan itulah yang harusnya kita tonjolkan dalam hidup kita ini. Saudara, banyak tawaran dunia banyak sekali datang kepada kita. Tetapi kita mau berkata bahwa tidak terhadap dosa. Amin. Kita mau berkata bahwa tidak terhadap godaan-godaan yang membawa saya kepada kebinasaan yang kekal. Tetapi saya mau percaya kepada Allah yang hidup di dalam Tuhan Yesus. Karena di dalam Dia ada keselamatan, di dalam Dia ada kebenaran, dan di dalam Dia kita pasti diselamatkan. Puji Tuhan, saya percaya ini menjadi perenungan kita di malam yang terakhir ini. Karena yang kita tahu, yang kita percayai, Allah kita Allah yang hidup. Di dalam Tuhan Yesus, Dia sanggup melakukan segala sesuatu bagi kita. Dan biarlah peristiwa-peristiwa iman yang kita jalani itu boleh berdampak bagi orang lain, berdampak bagi lingkungan kita, berdampak bagi keluarga kita, berdampak bagi usaha pekerjaan kita, berdampak di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab kita, baik sebagai abdi negara, demikian juga dalam pengabdian kita, dalam kita melayani Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah Tuhan Allah yang hidup, terpujilah Engkau Yesus yang sudah membenarkan, yang sudah menyelamatkan. Dan itulah yang kami imani sampai saat ini. Kami dasarkan iman kami atas dasar iman kepada Yesus, kepada Allah yang hidup. Karena itulah yang membawa dampak perubahan, bukan hanya bagi kita, bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, tetapi bagi orang lain pun. Ketika mereka melihat dan mereka juga menyaksikan peristiwa-peristiwa iman yang terjadi dalam hidup kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Dan kita tetap semangat di dalam Tuhan. Kita maju terus di dalam Tuhan. Dan biarlah iman yang sejati itu boleh ada dan teraplikasi dalam hidup kita. Oleh karena Kristus yang sudah menang. Oleh karena Allah kita yang hidup, yang sudah membenarkan kita. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan memuji Engkau Tuhan. Orang lain boleh berkata, kami memuji Engkau Tuhan, karena mereka menyaksikan peristiwa iman yang kami hadapi dan kami jalani. Dan itulah menjadi berkat bagi mereka. Itu sebabnya kami rindu, kami pun Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah iman yang kuat dalam diri kami Tuhan, kami tetap mempertahankan itu. Dan biar kami tetap konsisten dalam kebenaran Allah. Karena kami tahu hasilnya membawa perubahan bagi banyak orang. Bukan saja bagi kami, bagi keluarga kami, lingkungan kami, tetapi berdampak bagi siapapun. Secara khusus bagi bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan izinkan hal ini terjadi. Karena kami rindu, kami melihat bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kami semua. Sehingga Tuhan, kami diberikan, dimampukan oleh Tuhan, diberikan punggung yang kuat untuk kami bisa menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh meresponi firman Tuhan untuk malam hari ini. Haleluya, haleluya. Semua kita yang diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Malam hari ini kita ada di malam yang terakhir dalam rangkaian doa 10 malam. Doa-doa yang kita sampaikan percaya bahwa Tuhan dengar dan Tuhan jawab doa kita. Setiap firman Tuhan yang kita sudah dengar
berkaitan dengan iman, kita sudah diberkati Tuhan. Dan malam hari ini, mari semua jemaat Tuhan, sama-sama kita naikkan pujian kita kepada Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan. Malam ini, naikkan pujianmu, rasakan kuasa Tuhan, rasakan kasih Tuhan mengalir dan mengalir dalam setiap hidupmu. Makasih Tuhan Yesus. Amin. Kasih-Mu Tuhan, ku rasakan Amin. kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah. Amin. Kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Sekali lagi, curahkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Amin Yesus. Kami boleh merasakan kasih-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan kuasa-Mu Tuhan mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu bagi kami. Kalau kami ada sampai hari dan malam yang ke-10 ini Tuhan, kami tahu bahwa karena Tuhan sudah mendengar dan sudah menjawab semua doa-doa yang kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami semua jemaat Tuhan menyerahkan seluruh hidup kami hanya kepada Engkau. Biarlah kasih Tuhan melawat jemaat-Mu. Biarlah kuasa Tuhan mengalir dalam setiap hidup-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Oleh anugerah, oleh kasih-Mu Tuhan, terus menjadi bagian kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami semua datang menyerahkan seluruh hidup hanya kepada Tuhan.
Kami datang menyerahkan pelayanan kami hanya kepada Tuhan. Walaupun dalam situasi kami harus beribadah dari rumah, tapi kami tahu kehadiran Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan nyata atas kami semua. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya kami terus bawa di dalam doa untuk pelayanan kami di tempat ini. Atas setiap apa yang kami lakukan, kerjakan selama masa COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan masih terus berikan kesempatan kami boleh beribadah walaupun melalui online, tapi kami tahu tidak akan menghalangi kuasa Tuhan, kasih Tuhan ada dalam setiap hidup kami. Kami menyerahkan pelayanan kami Tuhan. Setiap komisi-komisi, baik komisi kaum wanita, komisi kaum pria, komisi kaum muda dan remaja. Demikian juga Tuhan komisi sekolah minggu. Tuhan, Engkau terus memberkati setiap kegiatan yang dilakukan. Kegiatan yang dilakukan melalui PA di setiap wilayah-wilayah, bahkan juga PA gabungan. Tuhan, biar ini boleh menjadi sarana untuk pertumbuhan iman jemaat Tuhan di tempat ini. Itu sebabnya kami terus menopang dalam doa. Biarlah semua yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Semua hamba-hamba Tuhan yang melayani selama 10 malam ini Tuhan, bahkan sepanjang bulan ini, sampai kami menghadapi ibadah besok, ibadah pencurahan Roh Kudus, ibadah Pentakosta. Semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, kami percaya mereka dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Itu sebabnya biarlah semuanya kami lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya Tuhan, mari dalam iman kepada Tuhan kita naikkan pujian. Amin. Amin. Tiada yang mustahil bagi yang suka, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kami percaya Roh Kudus hadir di tempat ini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Hadir di Amin. sini, Haleluya. Mengalir di bait suci. Amin. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil. tiada yang mustahil, Amin. Dan tiada yang suka, karena Roh Allah
bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Saya beri kesempatan kepada jemaat Tuhan, baik di tempat ini, yang ada di rumah masing-masing. Mungkin juga ada jemaat-jemaat kita yang mengikuti ibadah berkaitan dengan tugas mereka sebagai pelaut. Mereka mengikuti ibadah dari kapal di mana mereka bekerja. Saya beri kesempatan secara pribadi, naikkan doamu secara pribadi kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulanmu, sampaikan itu kepada Tuhan. Yakinlah bahwa lewat pujian tadi, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tuhan sanggup dan sanggup menolong kita. Hari jemaat Tuhan, naikkan doamu secara pribadi. Doakan untuk hidup keluargamu, anak-anakmu, suami, istri, orang tua, siapapun yang ada di hatimu untuk didoakan. Doakan mereka. Hanya Engkau dengan Tuhan yang tahu pergumulanmu. Sampaikan itu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau tahu jemaat Tuhan yang datang menyampaikan doa mereka kepada Tuhan. Kau tahu Tuhan, Kau yang mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, amin, bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kita mengasihi bangsa kita, kita mengasihi negeri kita yang tercinta. Saya akan berdoa untuk bangsa negara kita. Kami terus bawa dalam doa untuk bangsa kami ini Tuhan. Kami terus bawa di dalam doa untuk pemerintah kami Tuhan. Mulai dari Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, bersama dengan para menteri, bahkan semua jajaran yang ada di bawahnya, para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, sampai di RW dan RT. Kami serahkan mereka semua dalam tanggung jawab mereka untuk menjalankan tugas sebagai amanat yang dipercayakan bagi mereka. Tuhan berikan hikmat bagi mereka Tuhan, untuk membawa bangsa kami Tuhan keluar dari berbagai kemelut, keluar dari berbagai hal Tuhan, pergumulan yang terjadi atas bangsa ini Tuhan. Keadaan ekonomi kami Tuhan, baik para pengusaha Tuhan, di dalam mereka menjalankan usaha mereka, Tuhan terus berkati mereka, menolong mereka Tuhan. Kami percayakan seluruh hidup mereka hanya kepada Tuhan. TNI, Polri Tuhan, bersama-sama dengan BNPB, bahkan juga gugus tugas dalam penanganan COVID-19, sampai di RT RW Tuhan.
Tuhan menolong mereka. Tuhan, kami tahu mereka sudah dengan maksimal mereka melaksanakan tugas mereka. Itu sebabnya Tuhan ini membutuhkan kedisiplinan dari masyarakat yang ada Tuhan, supaya secara disiplin mereka boleh melakukan apa yang menjadi anjuran pemerintah Tuhan untuk terus melakukan social distancing dan physical distancing. Kami berdoa Tuhan, biar Tuhan menolong. Kami berdoa untuk mereka yang ada di garis atau di garda terdepan, para medis, dokter, perawat. Tuhan tolong mereka dalam mereka melaksanakan tugas mereka Tuhan. Mungkin mereka juga Tuhan sudah lama tidak bertemu dengan keluarga mereka karena tugas mereka Tuhan. Tapi kami percaya Engkau menolong, menghiburkan mereka dengan keluarga mereka. Para pasien-pasien juga yang sudah terpapar dengan COVID-19, Tuhan, Engkau menolong mereka, jamah mereka Tuhan. Demikian juga mereka yang terus ada di rumah masing-masing melakukan isolasi mandiri, Tuhan juga yang menolong mereka. Biar secara serius mereka Tuhan melaksanakan tanggung jawab mereka untuk kesehatan mereka, untuk kesehatan keluarga mereka, untuk kesehatan lingkungan yang ada di lingkungan mereka. Tuhan menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan dan Tuhan, seruan doa bagi bangsa negara kami, bagi kota kami Tuhan, terus Tuhan diserukan oleh umat-umat Tuhan saat ini, hamba-hamba Tuhan. Itu sebabnya biarlah Tuhan mendengar dan mendengar semua doa dan seruan kami semua. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur semua hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani selama 10 malam ini, biar mereka juga diberkati oleh Tuhan. Baik pelayan-pelayan altar Tuhan, demikian juga tim MPS Tuhan yang sudah melakukan tugas mereka Tuhan berkaitan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan secara online. Tuhan memberkati mereka, mengembalikan mereka dengan kekuatan yang baru, dengan berkat yang baru, boleh terus tercurah dan tercurah dalam hidup mereka. Bersama dengan semua pemain musik dan singer song leader, diberkati oleh Tuhan. Semua kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat-jemaat Tuhan yang sudah menopang acara ini selama 10 malam ini boleh berjalan dengan baik. Baik lewat dana mereka, Tuhan mengembalikan dengan berkat yang berlimpah bagi mereka semua. Terpuji nama-Mu Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat, syukur kami semua persembahkan bagi Engkau Yesus Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon berkat-Mu Tuhan. Kami mengakhiri untuk ibadah malam hari ini, dan kami mengakhiri untuk kegiatan selama 10 malam dalam reli doa ini Tuhan. Diberkatilah kami semua Tuhan, dan kami mengembalikan semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Engkau yang dimuliakan lewat pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Biar kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus akan terus menyertai kita sekalian saat malam hari ini, seterusnya sampai Maranatha, Yesus Tuhan datang kedua kali. Haleluya. Sama-sama kita naikkan pujian doa Yabes. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
Amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selama 10 malam kita boleh mengikuti ibadah Reli 2 ini. Dan sekali lagi Tuhan memberkati semua hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani selama 10 malam ini. Bahkan mulai dari ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Dan besok pagi kita akan memperingati ibadah Pentakosta. Nantinya akan dilayani oleh Ketua Umum GGP Bapak Pendeta Dr. Willy Mamusung Emis. Dan Tuhan memberkati kita semua. Sekali lagi semua yang terlibat dalam pelayanan, yang sudah melayani firman, para pelayan-pelayan, ya baik musik, song leader, singers, tanpa jemu-jemu mereka juga dengan waktu mereka kadang sampai malam, ya dari pagi sampai malam, tetapi mereka tetap diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, dan mereka boleh ikut terlibat dalam pelayanan. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati jemaat Tuhan, bahkan kita semua. Tuhan Yesus berkati. Kita jumpa besok pagi dalam ibadah memperingati Pentakosta. Puji Tuhan. Shalom. Ayo. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strong